Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Tuan Kondom, pekik Ella saat melihat seorang lelaki yang sudah membuka paksa pintu kamar tempatnya ia dan Janu berada. Jangan tanyakan bagaimana ekspresi Janu dan lelaki tersebut. Mereka sangat terkejut dan juga takut. Bagaimana bisa Ella memanggil bos besar dengan sebutan seperti itu? Janu pun langsung mencubit pinggang Ella spontan hingga membuat Ella memekik kesakitan. "Au!" seru Ella langsung mengusap pinggangnya dan menatap ke arah Janu. "Dor!" Lagi-lagi Janu dibuat terkejut ketakutan lantaran baru saja sebuah peluru baru saja melintas tepat di atas telinganya. Andai tadi Janu bergerak sedikit saja, sudah dipastikan kini Janu sudah berpindah ke dunia lain. "Sekali lagi kamu menyakitinya, akan kupastikan peluruku tidak akan melesat lagi," ucapnya dingin dan tajam. "Apakah ini yang dimaksud bos besar?" gumam Ella dalam hati sambil menatap wajah lelaki tersebut. Maaf tuan, maafkan saya," ujar Janu terbata dan menundukkan kepalanya. "Kamu ikut aku," ucapnya lagi kepada Ella. Untuk sesaat Ella menatap Janu seolah meminta pertolongan. Namun Janu hanya bisa mengangkat kedua bahunya, lalu ia menganggukkan kepalanya. Barulah Ella mengikuti langkah bos besar menuju lantai atas. "Semoga kamu baik-baik saja, Lah," gumam Janu begitu lirih. Masih terasa detak jantungnya yang berdetak begitu cepat lantaran ketakutannya menghadapi bos besar. Selama beberapa tahun dirinya bekerja di klub itu, baru kali ini dirinya mendapatkan jackpot luar biasa dari bos besar sebanyak 2 kali. Ya, jackpot itu adalah tembakan yang hampir saja merenggut nyawanya. Sementara itu, Ella sudah sampai di sebuah kamar yang begitu besar dan mewah, sangat mewah bagi Ella. Bahkan luasnya 2 kali lipat dari kamar yang ia masuki tadi di lantai bawah. "Tuan Kondom, apakah pekerjaan saya membersihkan kamar ini? Kalau saya lihat kamar ini cukup bersih dan rapi, lalu apa yang harus saya bersihkan?" tanya Ella begitu polos, membuat lelaki di depannya ini langsung mengerutkan dahi dan menatap bingung ke arah Ella. "Kau panggil aku apa?" tanyanya dengan suara menahan geram. "Tuan Kondom," jawab Ella jujur, entah jujur atau polos. "Tuan yang waktu itu marah-marah di toko saya saat membeli kondom kan?" tanya Ella lagi. "Oh iya, bahkan kembalian Tuan masih ada 17.000. Kemarin saya mau kasih, tapi Tuan malah kabur." "Tuan, hentikan!" Lelaki itu langsung menodongkan pistolnya kepada Ella, membuat Ella seketika langsung menghentikan ucapannya sambil menelan salivanya dengan kasar. Maaf, Ella langsung menundukkan kepalanya dan meremas dressnya. "Untuk pekerjaan pertama kamu," ucap lelaki itu, lalu ia mendudukkan dirinya di ujung tempat tidur sambil menatap ke arah Ella. "Layani aku." Ella menatap ke arah bos besar dengan wajah bingung, karena sejujurnya ia memang tidak mengerti dengan permintaannya. Sementara bos besar itu tampak tidak sabar saat melihat Ella yang masih bergeming di tempatnya. Dengan cepat, ia langsung menarik tangan Ella hingga kini gadis itu bersimpuh di depannya. "Apa kau tidak mengerti dengan ucapanku?" tanyanya dengan wajah dingin. "Tuan, bila boleh jujur, memang benar saya masih bingung. Maksud Tuan melayani itu yang seperti apa? Apakah Tuan ingin mandi atau makan atau minum?" tanya Ella polos sambil mendongakkan wajahnya. Satu lengguhan lolos saat Ella berhasil memenuhi keinginan bos besarnya. Cukup lama ia mengajari Ella bagaimana cara memuaskannya hingga akhirnya ia berhasil walau masih sedikit kaku.
Ella menelan salivanya saat melihat wajah bos besarnya sudah memerah. Sedikit Ella tahu bahwa bos besarnya ini tengah diliputi oleh gairah dan sejujurnya ia sangat ketakutan. Namun ia lebih takut bila dirinya ditembak hingga mati, maka ia tak akan bisa bertemu dengan bapaknya lagi. Ella memejamkan matanya dengan begitu erat saat merasakan sensasi yang sama sekali belum pernah ia rasakan sebelumnya. Entah sejak kapan dirinya sudah tidak berpakaian sama sekali. Ya, kini tubuhnya sudah naked. Dalam hatinya menjerit dan menangis. Mengapa dirinya bisa mendapatkan pekerjaan seperti ini? Namun ia tidak memiliki pilihan lain. Andai tidak ada sang ayah, mungkin Ella akan lebih memilih mati. Aku harus ke kamar mandi, gumam Ella dengan terbata dan terengah. Ia hendak bangkit, namun dengan cepat lelaki itu langsung menghukumnya dan menindihnya, hingga kini tubuh mereka saling bersentuhan. Tuan, Ella kembali menelan salivanya. Saya takut, apakah bisa kita menundanya? Apakah ini memang pekerjaan saya untuk menjadi seorang pelacur, bukan pelayan? Tanya Ella polos dan lirih di tengah ketakutannya. Untuk sesaat lelaki itu terdiam saat melihat mata sayu Ella. Tatapan itu begitu sendu, mengingatkannya akan sesuatu. Dan hingga akhirnya ia mengangkat tubuhnya dan menjauh dari Ella. Tanpa berkata lagi, lelaki itu langsung masuk ke dalam kamar mandi dan membanting pintunya. Tentu saja Ella sangat terkejut. Namun ia juga sedikit bersyukur karena akhirnya bos besarnya tidak memaksanya untuk menyerahkan mahkotanya saat ini. Walau Ella tahu cepat atau lambat dia pasti akan kehilangan keperawanannya, tapi setidaknya Ella masih selamat untuk saat ini. Bapak, kenapa Ella harus seperti ini? Gumam Ella terisak sambil menarik selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Sementara itu, bos besar yang tadi masuk ke dalam kamar mandi kini langsung menuntaskan gairahnya di bawah kucuran air shower. Ia sangat marah, namun ia juga tidak ingin memaksa Ella. Cepat atau lambat, maka kamu akan menjadi milikku, desisnya. Ella, kamu gak apa-apa? Tanya Janu begitu panik dan khawatir saat melihat Ella menemuinya di kamar yang kemarin ia masuki sebelum bertemu bos besar. Gak apa-apa, jawab Ella mencoba tersenyum. Lalu ia duduk di kursi depan meja rias. Lah, kamu yakin gak apa-apa? Tuan Steve tidak melukai kamu kan? Janu yang begitu khawatir dengan keadaan sahabatnya pun langsung bangun dari duduknya dan mengecek seluruh tubuh Ella. Tuan Steve, tanya Ella mengulangi ucapan Janu. Iya, bos besar yang tadi bersamamu. Namanya Tuan Stephen, namun di sini dia lebih sering dipanggil Tuan Steve atau bos besar. Jelas Janu membuat Ella langsung mengangguk paham. Oh iya Jan, kamu belum mau pulang? Tanya Ella. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Itu berarti sebentar lagi Janu harus pulang dan jam 8 ia harus membuka toko milik Ella. Sebentar lagi lah, aku tuh khawatir sama kamu, ucap Janu memanyunkan bibirnya, membuat Ella langsung terkekeh. Jan, lihat tampilan kamu sudah oke loh. Rambut dikuncir begitu, pakai kemeja celana formal dan sepatu. Udah ganteng, kok bibirnya begitu lagi? Kekeh Ella membuat Janu tersenyum. Berarti memang benar ya kata emakku, kalau aku itu memang ganteng. Nah kan kumat lagi, haha. Ella langsung tertawa dan berdecak sebal melihat tingkah sahabatnya kembali seperti semula. Sebenarnya Janu memiliki tubuh yang lumayan tampan dengan tinggi 180 cm dan gagah bila tidak kumat. Janu juga memiliki hidung mancung serta lesung pipit di pipinya, membuatnya terlihat semakin manis. Hanya saja bila siang hari, mengapa Janu bisa bersikap layaknya perempuan dan saat malam justru dia sangat jantan. Setelah Janu pulang,
Ella memutuskan untuk istirahat. Namun ia tidak bisa beristirahat lantaran ia masih bingung dengan jalan hidupnya sekarang. Dia sudah tidak bisa bersekolah. Dia akan hidup di dalam sangkar mulai sekarang. Sebelum ia meninggalkan bos besarnya, ia sudah menanyakan apa saja pekerjaannya dan apa saja yang harus dan tidak harus ia lakukan. Tidak ada sekolah, kamu akan berada di sini selama 3 bulan. Bila sikapmu baik dan bagus, maka aku akan membawamu keluar dari sini, ucap Stephen dengan datar dan dingin. Lalu, apa yang akan saya lakukan di sini? Apakah aku harus melayani banyak laki-laki seperti tadi? Tanya Ella memberanikan diri untuk bertanya, walau sebenarnya jauh dari dalam lubuk hatinya sangat ketakutan. Jangan sekalipun kamu berani menyentuh laki-laki lain, ancam Stephen langsung mencengkram dagu Ella, membuat Ella langsung meringis kesakitan. Dea dan Mawar yang akan memberikan kamu tugas dan materi, maka istirahatlah sekarang dan siapkan diri kamu besok pagi. Besok pagi? Tanya Ella langsung melihat ke arah jam dinding. Tapi sekarang sudah pagi tuan, jam berapa aku bisa istirahat? Keluh Ella memanyunkan bibirnya dengan begitu sebal. Satu hal yang harus kamu ingat, jangan pernah sekalipun membantah ucapanku, ucap Stephen lagi. Lalu ia langsung meninggalkan Ella begitu saja. Dan disinilah ia sekarang berada di dalam kamar sebelumnya dan menatap langit-langit dengan perasaan yang begitu kacau. Pikirannya melayang entah kemana. Bayangan demi bayangan wajah bos besar yang begitu tampan namun sangat menyeramkan, sangat menakutkan. Kini dirinya hanya bisa pasrah dan bersiap bila suatu saat nanti nyawanya akan hilang. Kenapa kakak tega memasukkan aku ke dalam kandang serigala seperti ini? Gumam Ella lirih sebelum akhirnya ia tertidur.